يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وارحمنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu nasihat beliau jika ingin meraih ketenangan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang sebenarnya dalam hidup. Ini poin yang paling penting, nasihat untuk yang di belakang saya, yang muda-muda. Dan untuk saya kan masih muda juga ya. Yang di depan kita ini kan sudah ya lebih senior ya. Beliau ini kan senior, kita kan junior. Bahasa halusnya kan gitu. Nggak ada kebahagiaan dalam kedurhakaan pada orang tua. Nggak ada kebahagiaan dalam kedurhakaan pada orang tua. Nggak ada sukses dalam durhaka pada orang tua. Jadi kalau pengen sukses, pengen senang yang hakiki, yang benar, yang nyata, senangkan orang tua. Dan kalau pengen hajatnya kabul, nggak ada doa setelah Nabi yang lebih hebat dari doanya orang tua. Kadang-kadang aneh, Mas Novel turun dari mobil, Masya Allah, yang hormatin banyak, pengen salaman, betul ya? Tapi kalau bapaknya turun dari mobil cuma disawang, bapakku. Bapaknya jalan, nggak berdiri nyambut. Pak Yai jalan, ngadep. Habib jalan, ngadep. Bapaknya jalan, biasa saja. Betul, kiai jalan dihormati, Habib jalan dihormati, betul. Tapi kalau bapakmu jalan harus lebih kamu hormati dari siapapun. Ibumu jalan harus kamu hormati lebih dari siapapun. Betul, disuruh minta doa dari orang lain dan disuruh minta doa dari orang soleh. Tapi orang tua kita sesalah apapun, doanya lebih soleh dari orang-orang soleh. Buat anak loh ya. Orang tua itu sebejat apapun, doanya buat anak lebih kabul daripada doanya wali. Kalau doanya wali itu, ya diprasangkai kabul. Doanya wali diprasangkai kabul. Kalau doanya orang tua diyakini kabul. Beda mana? Diprasangkai sama diyakini. Diyakini lebih kuat. Kenapa? Karena ada kalimat dari Nabi Muhammad SAW. Doanya orang tua untuk anaknya, meskipun orang tuanya kafir, diterima oleh Allah Ta'ala. Meskipun orang tuanya kafir, kalau mendoakan anak, diterima sama Allah Ta'ala. Anak ya, anak. Makanya yang masih punya orang tua, dua nikmatnya luar biasa. Tinggal satu, ya tetap nikmat. Kalau dua-dua sudah nggak ada, samperin makamnya, ziarahin. Minta sama Allah Ta'ala di makam orang tua. Karena itu tempat yang paling mustajab, ya, terkabulnya doa. Nah, seringkali sekarang ini banyak orang yang melupakan orang tuanya hanya gara-gara temannya, gara-gara istrinya, gara-gara sahabatnya, gara-gara kenalannya. Orang tuanya dilupakan, orang tuanya diremehkan, orang tuanya diabaikan. Hidupnya awalnya tampak bahagia, cek perjalanannya akan terjun bebas, sakitnya luar biasa. Saya kasih contoh untuk penutup. Pilih mana? Ini dua-duanya nggak enak ya. Kepleset, terus bangun, kerasa sakit, atau nggak kepleset, diajak sama satu orang,
dia naik mobil mewah. Enak ya itu? Enak. Diajak ke hotel paling mewah. Enak nggak? Enak. Diajak makan di hotel itu dengan hidangan yang termahal. Enak nggak? Enak. Setelah itu diajak naik ke rooftop, naik lift. Ke lantai paling atas. Di lantai paling atas ditunjukkan semuanya. Pemandangannya indah. Diajak minggir. Setelah itu dijorokkan. Aku lah mati. Itu langsung mati atau pelan-pelan itu? Langsung kan jeduk mau saya kan gak ya? Miber sih kok. Gimana itu rasanya? Itu loh, orang yang durhaka sama orang tua itu kadang-kadang gayane kita kok uripe penak sih. Gayane itu bukan uripe penak, sama Allah mau dijorokkan dinteni waktune sing pas ben kloso lorone. Ngeri. Naudzubillah min dzalik. Makanya gak ada kesuksesan dalam durhaka sama orang tua. Karena itu saya lihat orang-orang yang sukses, siapapun dia, itu kok sama orang tuanya punya hubungan yang baik. Sama orang tuanya sayang, sama orang tuanya hormat, sama orang tuanya itu betul-betul ngabdi. Maka dia mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Dan super terakhir, untuk orang tua, please jangan jahat sama anaknya. Akhir-akhir ini banyak orang tua jahat sama anaknya. Kamu kalau nggak nurut sama ibumu, kamu akan celaka selama-lamanya. Masya Allah, orang tua kok hidupnya sumpah serapah. Sehingga anaknya stres. Sudah anaknya baik, disumpahi. Anaknya nurut, disumpahi. Ini orang tua yang keterlaluan, orang tua yang jahatnya luar biasa, yang gak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini muncul nih oknum bapak, begitu anaknya selesai kuliah, oknum bapak tadi ngomong sama anaknya, bapakmu ini sawah digadekan semua untuk biayai kuliah kamu, sekarang kamu lulus, kamu harus kerja dari duit buat bapak. Masya Allah, utangnya bapak kamu yang nanggung semua, kerja belum sudah suruh nanggung utang orang tua. Ada enggak oknum model begini? Naudzubillah min dzalik. Ternyata bukan cuma bapak, ibunya juga ikut. Jadilah bapak yang dengan gagah ngomong ke anak, "Nak, kamu lulus kuliah, senangkan hidupmu, gak usah pikirkan orang tuamu, nikmati hidupmu. Derita orang tua jangan ceritakan ke anak, biarkan anak ceritakan derita kepada kita selaku orang tua, dan kita carikan solusi untuk bahagianya. Orang tua siap selalu untuk menderita bagi anaknya, bukan orang tua membuang derita ke anaknya." Masya Allah, akhir zaman ini banyak orang tua begitu. Tapi kok tahu, iya, saya ketemu anak-anak yang stres gara-gara orang tuanya, padahal anaknya baik-baik semua. Anaknya baik-baik semua. Jelas Bapak Ibu sekalian? Pemirsa di rumah, mudah-mudahan antum kalau punya anak gak seperti oknum Bapak Ibu yang saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan antum akan katakan, "Nah, pokoknya senangkan hatimu." Terutama ibu-ibu ya, kalau anaknya mau nikah. Sekaligus ini saya menyampaikan curhatan-curhatan. Ya, pria-pria atau wanita-wanita yang mau nikah, kalau anak perempuanmu mau menikah, kalau calonnya itu pokoknya muslim dan baik, ojo mbok ruweti, langsung saja, "Ayo nak ke penghulu nikah no." Selesai, doakan. Jangan mengatakan kerjaannya apa, nanti kamu dikasih makan apa, bla 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 bla. Jadi orang tua yang gagah, "Nak, calonmu nganggur atau kerja?" "Nganggur." "Ojo khawatir, nikah." Bapak Ibu siap modalin gitu. Jangan tambah diwalik. Nanti kamu mau dikasih makan apa? Belum jadi orang tua yang kufur. Seakan-akan tuh suami bisa ngasih makan istri. Yang bisa ngasih hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju yang di belakang? Iya, tapi syaratnya tadi loh ya, calonnya orang yang menurut syariat memang orang yang baik. Ukurannya apa baik? Sholat 5 waktu, bekti sama orang
tua, gak suka sama yang haram, udah selesai. Sekarang cari jodoh yang sholat 5 waktu itu, Masya Allah. Gak gampang loh ya, gak gampang. Wadah, duitnya banyak, gak sholat. Wadah itu ya, gelarnya banyak, tapi dia udah gak nutup aurat. Mending punya calon mantu auratnya tertutup, walaupun lulusan TK gak pernah SD, daripada pinter tapi pandai mengubah aurat. Begitu konsepnya. Kalau kita mikirnya itu akhirat, mesti senang. Tapi kalau mikirnya dunia, melarat sampai mati nanti, gak bakal senang. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan bahwa dalam hidup semua orang pasti menginginkan ketenangan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita rahasianya, yaitu hormati kedua orang tuamu. Janganlah durhaka pada mereka, janganlah menyakiti mereka. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, maka kita akan meraih segalanya dalam hidup ini. Kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan yang hakiki. Namun jika kita durhaka, menyakiti hati keduanya, maka bersiaplah hidup sengsara. Kehancuran akan mendatangi hidupmu. Meskipun terkadang ada yang masih kaya, masih bergelimang harta, namun kehancurannya akan datang. Kesuksesannya akan hilang, hatinya tidak akan tenang. Tidak ada kesuksesan bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mintalah doa kepada kedua orang tuamu, karena doa orang tua kepada anaknya pasti diterima oleh Allah. Dan doa orang tua kepada anaknya melebihi doa seorang waliullah. Untuk kita yang sudah menjadi orang tua, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan nasihat, jangan pernah jahat kepada anak-anaknya, seperti sering mengucap sumpah serapah kepada mereka, menggunjing mereka, menghalang-halangi mereka ketika sudah umur menikah. Jadilah orang tua yang siap menanggung beban anaknya, siap menderita demi anaknya. Jangan ceritakan deritamu, bebanmu kepada mereka, tapi jadilah orang tua yang selalu siap membahagiakan mereka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.